setidaknya banyak yang menderita diabetes dan tidak tertangani dengan cepat mengalami kebutaan misalnya, ya, atau mengalami gangren luka yang sukar sembuh. Ya, saya banyak menemukan di desa-desa. Ya, saya suka jalan dan saya banyak meneliti diabetes ini. Malah pernah di waktu COVID. Kebetulan waktu COVID, teman saya, dia kepala rumah sakit swasta di Medan, orang Manado, dia hijrah ke Manado. Dia pimpin jadi rumah sakit di satu rumah sakit swasta juga. Nah, rumah sakit itu punya program CSR, bantuan dari luar negeri untuk diabetes reversal program. Dan saya diminta untuk membantu itu. Sayang dananya ke stop, jadi kita baru jalan 1 tahun. Harusnya itulah jurnal pertama yang akan dibuat mungkin di Indonesia. Bagaimana diabetes itu bisa dihambat tanpa obat. Kita pergi ke desa-desa dan saya menyarankan pola makan kepada mereka, minum jus dan sebagainya. Dan waktu itu Bali belum ada. Dan diabetesnya turun. Kuncinya ada di sini adalah mengubah pola makan, mereka aktif bergerak, kemudian memanfaatkan fitokimia yang ada dalam makanan yang ada di pedesaan. Nah, saya mau membahas hari ini fitokimia dari functional food yang ada di barley, yang dibandingkan dengan sayuran hijau yang lain. Barley itu memiliki enzim yang lebih banyak dan kapasitas antioksidannya paling tinggi dibandingkan semua sayuran hijau yang lain yang ada di darat, ya, di bumi ini. Karena barley aja nilai oksigen radikal absorben capacity-nya itu 25.000 per 100 gram. Bandingkan misalnya buah beri itu hanya sekitar 5.000 untuk ukuran 100 gram. Oke, baik. Kita akan mulai pada pembahasan sore hari ini. Apa diabetes itu, ya? Jadi diabetes mellitus itu adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah, ya, secara terus-menerus karena kekurangan insulin. Jadi kalau orang insulinnya mulai kurang, maka terjadi peningkatan gula darah. Padahal gula ini penting untuk sumber energi bagi tubuh. Apa aja yang Anda makan namanya karbohidrat. Mau singkong, mau jagung, mau keladi, mau talas, mau ubi, mau gandum, mau barley, mau beras, mau sagu, itu semua karbohidrat, ya. Mau pisang, nah itu akan diubah menjadi gula. Anda mau makan roti, mau makan kue, dia diubah menjadi gula seperti Anda makan gula pasir. Diubah menjadi gula, dan gula ini adalah energi bagi setiap sel supaya sel itu bisa melangsungkan proses metabolismenya sehingga kita bisa beraktivitas. Saya bisa bicara, ibu bisa mendengar. Itu semua karena ada kalori, ada energi, ya, yang berasal dari pertama-tama dari karbohidrat. Tapi manakala fungsi insulin kita udah terganggu, nah gula ini menjadi berbahaya. Berapa berbahayanya? Seberapa berbahayanya? Mari kita perhatikan. Sampai-sampai tahun 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan bahwa diabetes mellitus itu ancaman global serius. Karena itu dikasih keluar resolusi. Bayangkan PBB mengeluarkan resolusi untuk diabetes mellitus sebagai ancaman global. Dan memang dari penyakit-penyakit pembunuh di dunia ini yang peningkatannya signifikan luar biasa itu diabetes. Ya, seberapa peningkatannya? Tahun 2021 International Diabetes Federation itu mengatakan dalam atlas edisi ke-10-nya, ya, ada 537 juta orang di seluruh dunia dan diproyeksikan akan menjadi 643 di 2030 dan 783 juta di 2045. Nah, kalau penduduk dunia di 2045 ada 8 mendekati 9 miliar, maka jumlah ini adalah 1 dari 9.
orang di dunia akan diabetes. Dibandingkan penyakit yang lain, diabetes itu lari tidak bisa terkejar. Kalau perlombaan penyakitnya, kenapa? Karena rupanya banyak bangsa di dunia ini terlalu senang makan dan kurang bergerak. Nanti kita lihat sebentar ya. Nah, diperkirakan toleransi glukosa terganggu ini sebenarnya prediabetes. Pada tahun 2021 sekitar 541 juta orang. Jadi sebenarnya 541 juta tambah 537 sudah 1 M lebih di tahun 2021. Ini nantinya akan menjadi diabetes kalau tidak terkendali. Misalnya pergi ke dokter, habis makan gula darah kita tinggi, tapi gula darah puasa masih rendah, dokter nanti bilang toleransi glukosa terganggu. Nah, kalau itu tidak ditangani, 5 tahun kemudian diagnosa ditegakkan Anda diabetes. Tunggu dulu 5 tahun. Nah, kalau sudah diabetes harus minum obat seumur hidup. Begitu pendekatan kedokteran reguler ya. Tetapi kemarin di gedung ini, atau kita di mana waktu itu? Oh, di Hotel Ciputra. Ibunya nggak ada di sini ya. Ya, ibu itu penderita diabetes dan dia menyatakan di sana ya, bahwa diabetesnya sudah terkendali setelah 3 bulan dia mengkonsumsi barley dan dia terburu-buru melepas obatnya. Saya bilang jangan dulu. Ya, Anda bisa lepas kalau kira-kira sudah sekitar 6 atau 8 bulan baru kemudian lihat. Ya, kalau dia kembali lagi ya minum obatnya untuk dosis yang kecil sebab dia udah menggunakan insulin. Orang kalau sudah menggunakan insulin diabetesnya udah progres sebenarnya. Kalau dia bukan hanya menggunakan obat untuk mencegah gula tidak dikonversi ya. Seperti saya lupa obat yang dia gunakan, metformin mungkin kemarin ini. Dia udah gunakan metformin, dia gunakan juga obat karena komplikasi darah tinggi biasa diabetes begitu ya. Dan juga dia menggunakan 30 berapa saya lupa ya, 30 sekian unit insulin dalam satu hari ya. 20 unit ya? 20 unit pagi, sore, dan malam. 20 Ya. 60 unit berarti Ya. Ibu itu kalau saya cuma 22 unit sama 40 saya pingsan. 60 unit ya? Ya. Itu jadi insulin tinggal ditambah dari luar karena pankreasnya tidak bekerja. Di dalam ilmu kedokteran reguler itu nggak bisa diperbaiki, dia harus bergantung dengan insulin. Tapi terbukti dia berhenti suntikan insulinnya, gula darahnya terkendali. Tanda tanya besar bagi kedokteran reguler yang bagi mereka nggak masuk di akal. Saya mendapatkan kasus, baru kasus satu itu ya, yang menggunakan 60 unit insulin pagi, siang, sore ya, dan kemudian dia tinggalkan dan gula darahnya terkendali gitu kan. Karena itu saya bilang jangan dulu tinggalkan obatnya. Nah, jika kasus ini sudah banyak, ini akan menghebohkan Indonesia. Dan bukan cuma Indonesia, saya mau coba ya, orang-orang ini dikumpulkan dan minta dia punya hasil lab semua, saya mau jurnalkan. Dan kalau saya jurnalkan di dunia, ini akan menghebohkan Bali. Kalau dia bisa masuk ke jurnal, ini akan menghebohkan. Ya, sebab itu hampir nggak masuk akal. Nah, karena itu saya coba membedah sore ini tentunya dengan bahasa ilmiah populer ya. Saya coba membedah apa yang dibuat oleh Barley sebenarnya. Nah, sebelum itu mari kita lihat peningkatan diabetes di Indonesia ya. Tahun 2007 hanya 5,7%, 2013 ini tiap 5 tahun ada Rikesdas, riset kesehatan dasar, 6,9% atau setara 9,1 juta. Tahun 2018 8,5%. Harusnya tahun 2023 sudah ada. Tapi saya cari-cari belum ada, mungkin karena Covid tertunda itu Rikesdas ya. Maka saya pakai data dari Atlas IDF yang digunakan di seluruh dunia, ini edisi ke-10 tahun 2021. Disebutkan di sana, di Indonesia prevalensi diabetes dari usia 20 sampai 79 tahun 10,6%. Naik terus di Indonesia. Oke, mari kita lihat biaya rata-rata pasien diabetes.
Ya. Ini penyakit yang punya biaya kesehatan besar karena komplikasinya. Ya. Nah, tahun 2015 saja 33% dana BPJS atau 3,27 triliun habis untuk diabetes. 33% lah, sepertiga dana BPJS. Dan itu belum berkurang, malah naik terus. Karena itu BPJS merugi terus, yang habisin itu adalah diabetes di Indonesia. Ini tahun 2015, sekarang jadi sepertiga dari biaya BPJS. Sekarang mungkin anggaran BPJS-nya sudah hampir 100 triliun. Jadi kalau sepertiganya taruhlah 30 triliun lah. Dari 30 triliun ambillah 10%, 3 triliun kan? Iya kan? 10%. 3 triliun kan? Nah, dari 10% itu 3 triliun itu kan, udah 3 triliun kan 10%. Ngambil 50%-nya lagi 1,5 triliun. Ini di Indonesia pengeluaran rata-rata paling rendah memang. Per orang itu cuma 323,8 US dollar. Ini menurut IDF ke-10 ya. Paling rendah dibandingkan negara lain. Sebab di Indonesia kenapa biaya perawatan diabetes paling rendah? Karena membolongin kocek APBN, koceknya pemerintah. Jadi ya itu dia. Karena itu jadi rendah gitu. Karena nggak ditanggung sendiri oleh pasien. Itu ditanggung oleh pemerintah. Karena itu jebol terus itu BPJS. Gitu kan? Nah, tapi kalau kita berharap ini kalau kita bisa memberi kontribusi sampai 500 triliun dan lain-lain, BPJS nggak akan bolong lagi. Nah, mari kita lihat ini riset kesehatan dasar 2018. Saya cari-cari 2023 belum ada. Anda lihat ya, ini rata-rata ya, diagnosa menurut dokter penduduk umur lebih besar 15 tahun dari 2013 per 2018. Kota terbesar DKI Jakarta itu diabetes paling tinggi. DKI Jakarta. Kita ya Pak. Oke, mari kita lihat ini karakter penderita diabetes laki-laki dan perempuan paling tinggi. Kemudian di perkotaan dan pedesaan itu kira-kira sama diabetes. Kemudian yang tidak pernah sekolah itu paling banyak diabetes, setara dengan tamat perguruan tinggi, hampir sama gitu. Baru kemudian kita lihat ya, pegawai umur yang menderita diabetes dari umur 45 ke umur 75 itu rata-rata. Oke, berikut mari kita lihat yang luar biasa, pegawai negeri sipil, TNI, Polri itu paling banyak diabetesnya. Justru duitnya paling banyak di sini, gitu. Benar kan? Itu paling banyak diabetesnya. Karena apa? Tingkat stres, makan terburu-buru, gitu kan, dan duitnya kebanyakan gitu. Sedikit makan kan, meeting di sini makan, meeting di situ makan, sampai tengah malam meeting makan, nah itu dia. Begitu caranya. Nah, diabetes tipe 1 itu berhenti memproduksi insulin. Nah, seringkali terdiagnosa ini pada anak-anak. Ya, ini seumur hidup melakukan suntik insulin. Dia harus wajib menjaga cek kadar gula darah, wajib mengatur pola makan. Ya, itu kerusakan pankreas bisa karena penyakit autoimun atau karena masalah genetik. Ya. Nah, menurut laporan International Diabetes Federation, jumlah penderita diabetes tipe 1 di Indonesia 41,8 ribu pada tahun 2022. Ini peringkat ke-34 di negara ASEAN. Ada 41 ribu penderita diabetes. 20 ribunya minum barley karena dia harus seumur hidup. Dia nggak bisa sembuh karena masalah diabetes tipe 1. Walaupun saya udah punya 4 pasien yang udah nggak suntik insulin lagi, diabetes tipe 1 yang saya tangani dari SD dengan minum jus dan apa, kemudian obat gula masih tetap digunakan tapi suntikan insulin sudah enggak. Oke, mari kita lihat diabetes tipe 2 yang paling banyak ini ya. Kondisi sel-sel tubuh gagal tidak mampu merespons insulin secara normal. Insulin masih ada, tapi gula darahnya tinggi. Karena apa? Insulin sudah nggak bisa masuk ke sel. Karena sel itu terlalu banyak lemak dan terlalu banyak trans fat. Trans fat itu apa? Margarine.
Saya nggak usah sebut merek, Anda tahu margarin itu apa? Udah mau lebaran nih, nanti kan bikin kue lebaran kan pakai margarin kan. Nah itu dia, orang diabetes kalau makan nyumpain diri. Justru itu yang bikin diabetes, margarin gitu kan. Jadi orang kalau dia diabetes udah jangan makan lagi kue-kue begitu. Semua roti nggak enak kalau nggak dikasih margarin. Satu-satunya nggak punya margarin atau margarin itu beda dengan butter. Kalau butter dari lemak sapi, kalau margarin itu dari tumbuhan, dari minyak kelapa sawit atau apa, kemudian dibikin mentega, kita bilang kan, maka jadilah itu margarin. Roti nggak enak kalau nggak dipakai itu, bakpao nggak enak. Satu-satunya yang nggak pernah pakai itu jajanan pasar. Tapi mana orang mau makan jajanan pasar? Iya kan? Masa lebaran kue di meja jajanan pasar gitu kan? Nah, orang kasihkan kue semua yang bikin dia bad. Saya diabetes dulu ya karena di pohon genetik keluarga ayah saya meninggal 53 diabetes komplikasi hati yang sangat jarang. Kakak saya perempuan yang tua diabetes, saya diabetes, adik saya diabetes, adik saya berikutnya belum, yang berikutnya diabetes lagi. Kita memang diabetes, baru saya yang sembuh tanpa obat. Wow. Yang lain masih diabetes semua. Nah, penyebab diabetes. Resiko diabetes tipe 2 makin tinggi seiring bertambah usia. Karena itu 45 sampai 75 itu seiring bertambah usia, kemudian diabetes. Baru kemudian berat badan, usia tua berat badan bertambah. Ini juga akan berisiko diabetes. Waktu gadis, waktu masih bujang itu berat badannya slim. Nah, setelah bertambah tua justru bertambah subur. Nah, diabetes ini. Nah, kemudian ada pradiabetes, kondisi kadar gula darah yang selalu melebihi dari normal. Karena itu orang kalau sudah di atas 45 tahun dan berat badannya bertambah, harus sering-sering cek gula darah sebelum terlambat. Jangan mendadak kok mata saya buram, pergi ke dokter mata nggak tahu dipasang kaca, baru 3 bulan buram lagi. Dokter mata kalau pintar dia curiga. Dokter mata ya, disarankan ke dokter ahli penyakit dalam, kami coba periksa gula darah. Kenapa dok sih? Nggak periksa dulu gula darah. Nah baru ketahuan diabetes. Tanda paling awal diabetes kan penglihatan menurun. Baru kebas-kebas kan. Duduk lama. Kok dulu saya naik bus malam kok nggak kebas ya? Sekarang malah naik pesawat cuma berapa jam udah kebas. Mau turun pesawat nggak bisa berdiri. Itu juga salah satu kecenderungan orang diabetes. Nah mari kita lihat ada diabetes lain pada ibu hamil. Ada diabetes lain juga karena ada kanker, ada infeksi, obat-obatan atau penyakit sistem imun ya. Oke, ini diabetes yang jarang. Mari kita lihat ya, peranan dari insulin. Insulin ini kunci. Dia membuka pintu sel ya. Jadi gula ini tidak bisa masuk ke sel. Sel kelaparan, perlu energi, dia harus makan gula. Yang gula itu nggak bisa masuk. Kalau garam bisa masuk, nggak perlu kunci. Gula ini perlu kunci, namanya insulin. Jadi kalau kondisi normal, insulin dari pankreas, sel-sel beta Langerhans itu bisa buka pintu. Nah diabetes tipe 1 kuncinya nggak ada. Itu persoalannya. Ini yang cuma sedikit ya dapat dari anak-anak karena masalah genetik atau karena penyakit autoimun. Diabetes tipe 2 kuncinya ada tapi tidak cocok dengan pintu, nggak kebuka kan? Karena pintunya sudah dirusakin oleh lemak jenuh dan trans. Contoh, panggang sate kan punya lemak jenuh, dioles margarin lagi, dioles butter lah. Nah itu nyumpain diri itu untuk cepat diabetes. Kenapa saya harus terangkan? Jangan Anda datang bawa barley, nih minum barley. Tapi Anda lihat dia lagi panggang sate pakai margarin, Anda bilang enak ya. Yang penting nggak masalah, yang penting minum barley itu konyol namanya. Nanti kan orang malah komplain kan. Oh, aku udah minum barley kok malah diabetes saya menjadi-jadi. Bukan diabetes yang bikin menjadi-jadi. Mentang-mentang dia minum barley, dia makan sate pakai margarin lebih banyak.
Malah makan kue margarin lebih banyak, ngemil malah nonton tuh jam 10 malam. Nonton sinetron ngemil tuh, nastar, kastengel, cake. Saya Pak. Karena itu diabetes namanya. Problem kan? Nah ini gejala diabetes kan. Pertama sering buang air kecil, kemudian haus berlebihan, sering rasa lapar, baru habis makan lapar, karena itu berat badan naik. Pertama naik, kemudian dia jadi kempes kayak balon dipecahin. Nah kalau diabetes kemudian sudah kempes, sudah kurus, nah nggak lama itu ginjalnya kena, jantungnya kena, nah seperti itu. Komplikasi. Apalagi saya banyak tangan itu pasien diabetes yang ikut diet mobi gitu. Kemudian ginjalnya kena. Ada tuh diet itu yang mobi apa namanya itu, disuruh makan daging, jangan makan karbohidrat, makan daging, akhirnya ginjalnya jebol. Diabetesnya terkendali, ginjalnya jebol, terus kemudian stroke. Jadi keluar dari mulut buaya, masuk ke ular pitung. Ada orang lari kan dikejar anjing, weh lari itu lompat ke sungai. Anjing kan takut sungai kan, buaya di sungai. Itu kan. Itu karena baru kemudian apa, kurang semangat orang kalau diabetes itu, kurang semangat gitu kan. Tapi lemas tidur, tapi kok ibu bersemangat sekarang. Sate barley. Baru kemudian mati rasa di tangan dan kaki, kebas-kebas, sampai kemudian perlu dipotong jari karena udah busuk kan. Baru penglihatan kabur, sering terkena infeksi di daerah ini. Nah, baru luka lambat sembuh, itu kalau diabetes. Dan saya mengalami dulu itu luka lambat sembuh, gatal-gatal. Iya, gatal di daerah ini, di sekitar lipat paha itu gatalnya. Berat badan nanti kalau udah parah turun drastis, kemudian mudah lelah gitu kan. Saya masih umur 30 tahun, saya nggak tahu. Saya sementara kuliah S2, saya sementara ngajar di perguruan tinggi, jam 2 udah seperti kakek-kakek. Jam 2 sore udah seperti kakek-kakek tuh. Saya mesti pulang, mesti tidur. Nanti seger lagi kalau udah jam 8 malam. Terus nggak bisa tertidur gitu loh. Sampai jam 11, jam 12 periksa. Ini gitu kan. Pemeriksaan diabetes, apa yang perlu dibuat? Mari kita melihat ya. Kalau orang normal itu gula puasa lebih kecil 100. Kemudian gula sesudah makan 2 jam postprandial itu lebih kecil 140. Ini normal. Nah kalau dia sudah diabetes, ini pradiabetes tadi, glukosa darah puasa terganggu. Jadi waktu puasa dia sudah di atas 100. Itu glukosa darah terganggu. Ya. Tetapi dia punya 2 jam postprandial masih di bawah 140, tapi dia punya puasa sudah terganggu, gula puasa sudah tinggi. Nah kalau toleransi glukosa terganggu, maka dia gula darah puasa masih normal, tapi sesudah makan gulanya di atas 140. Seperti itu. Jadi orang cek waktu bangun pagi gula bagus, dia senang, dia nggak pernah cek habis makan 2 jam. Tapi waktu cek habis makan 2 jam di atas 140, ini prediabetes. 5 tahun kemudian nanti diabetesnya menetap gitu kan. Kalau di titik ini dokter belum kasih obat, dokter suruh olahraga, atur pola makan, olahraga gitu kan. Banyak olahraga. Oke. Yang disebut diabetes ini gula puasa di atas 126, gula darah itu sesudah makan itu di atas 200. Nah itu diabetes yang disuruh minum obat seumur hidup. Seperti itu. Nah tapi ibu yang kemarin siapa lupa namanya lagi? Susi ya, Ibu Susi itu ya. Mari kita lihat gula darah puasa terganggu dan toleransi glukosa terganggu di Indonesia per tahun 2018 26,3%, ini 30,8% kali jumlah penduduk Indonesia. Anda lihat berapa besar pasar di Indonesia? Seperti
1/3 penduduk Indonesia toleransi glukosanya terganggu, 5 tahun kemudian akan diabetes mereka. Ini faktor risiko diabetes ya. Diabetes tidak membunuh ya. Nah, faktor risiko diabetes bergantung ras dan etnik. Nah, orang Asia Selatan ya, itu rata-rata rasnya itu rentan dengan diabetes. Kemudian ada riwayat keluarga kalau ada diabetes ya, itu kemudian umur. Baru kemudian riwayat melahirkan bayi dengan berat badan 4 kg buat ibu-ibu. Hamil bayi yang terlalu gede. Baru riwayat lahir dengan berat badan rendah. Jadi anak-anak yang lahir berat badan BBLR itu cenderung resiko diabetes kalau sudah gede. Ini faktor resiko yang dapat dikendalikan. Pertama, penyebab diabetes itu kegemukan dan obesitas. Ini dapat dikendalikan. Baru kedua, gaya hidup kurang gerak, nonton TV nyamil. Nah, ini dia penyebab diabetes. Baru kemudian diet yang tidak sehat. Rata-rata kita kan makan di mall kan? Iya kan? Ya. Baru kemudian kolesterolnya lebih tinggi dari 200. Baru tekanan darah lebih tinggi dari 140/90. Ini adalah faktor risiko yang dapat dikendalikan sehingga diabetes itu bisa dikendalikan sebenarnya. Tapi di Indonesia buruk sekali, orang Indonesia nggak mau. Dia suruh dokter yang kendalikan dengan obat. Itu problem besar diabetes. Karena itu A1C HbA1c di Indonesia 9,1. Kalau di Amerika dikendalikan 7,5. Sehingga orang diabetes nggak kelihatan dia diabetes. Orang di Indonesia diabetes HbA1c-nya tinggi. Karena itu mereka diabetes ya seperti main berjalan, kulitnya kusam, mukanya sembab, otaknya tell me why itu. Telat mikir terus gitu kan. Telat mikir, gampang tersinggung. Kalau ibu-ibu marah-marah di rumah, kalau bapak-bapak marah dari kantor sampai di rumah sampai di garasi. Kerjanya marah melulu, itu orang diabetes karena dia udah nggak bisa ingat gitu. Dan sumbu pendek gitu, mudah meledak gitu. Orang kalau diabetes. Sampai kalau perkawinan suami istri gitu kan, si istri tuh bingung, kok suami saya nggak pernah kenal dalam 30 tahun terakhir, kok dia berubah ya? Setelah perkawinan 35 tahunnya diabetes yang bikin berobat. Karena apa? Bahasa Manado enak gitu. DP kepala babi V kok banyak, karena banyak gula. Artinya begini, babi V itu semut. Banyak semut babi V bahasa Manado. Nah, karena bagula namanya kepalanya udah penuh gula karena itu penuh semut. Jadi semut grogoti kepalanya itu. Jadi kalau orang diabetes terus marah-marah, nah anak sama istri yang udah pintar tahu udah diamin aja bapak gitu. Ya kamu udah bawa jalan aja, jangan dipikirin DP kepala babi. Ada semut di kepalanya, ada semut gitu. Kepala babi, banyak semut. Nah, tapi Anda bisa beri harapan kepada mereka yang kepalanya babi, banyak semut, sehingga dia bisa, apalagi kalau dia masih direktur di kantor. Dia kaget, dia bisa jadi corong dan bicara, gua telan ini tiap hari. Wasik ini tiap hari, rasa fresh dan bisa pimpin rapat dan udah nggak tulanit lagi gitu. Nanti sebentar. Oke. Diabetes dan perut buncit. Orang kalau diabetes itu harus turunkan lingkaran perut. Ini Gerald M. Riven, dia profesor of medicine, sudah pensiun. Dialah yang pertama kali membuat postulasi ini. Dia katakan obesitas abdominal. Jadi maksudnya perut buncit, ini abdomen perut buncit di depan itu menyimpan lemak yang pro radang inflamasi dan menyebabkan aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Ini sindrom metabolik dan resiko global untuk kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah pada diabetes mellitus. Jadi orang diabetes kalau dia gemuk dia cenderung berakhir dengan serangan jantung. Ini Gerald M. Riven. Pertama kali dia sampaikan teorinya ini pada prosiding simposium ke-9 di Eropa tahun 2006. Baru kemudian ini diterima oleh kedokteran. Nah, diabetes si pembunuh terselubung.
Diabetes merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah. Jadi sering kencing tadi, dan kemudian sering haus dan penurunan berat badan. Baru kemudian gula darah tinggi, insulin tinggi diikuti dengan defisiensi insulin. Mari kita lihat komplikasi akutnya. Menurut Greenhalgh, ini komplikasi akut diabetes. Pertama adalah hipoglikemia, gula darah rendah, orang jadi dingin, kemudian kayak mau roboh gitu. Itu. Nah, dia karena apa? Dia telan obat gula, sementara dia antara jumlah obatnya, suntikan insulin dan kalori yang masuk tidak seimbang, jadi gula darah ditekan. Ada lagi yang hyperglycemic, hyperosmolar non-ketotik. Ini penderita diabetes yang makannya terlalu kencang, dosis obatnya tetap sama, akhirnya terjadi lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi. Nah ini jarang terjadi tapi dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi seperti orang stroke. Baru kemudian ada ketoasidosis. Orang diabetes itu bau mulutnya harum. Penderita diabetes kalau ketoasidosis. Kalau dari gemuk, kemudian dia menjadi kurus, maka bau mulutnya seperti bau pencair obat kuku itu. Baunya keton namanya kan. Ada kan yang buat mencairkan obat kuku itu ya. Keton kan. Nah, iya itu keton. Ada seton keton di belakang. Nama dagangnya itu namanya aseton. Baunya mirip dengan yang keluar dari mulut orang diabetes kalau dia gemuk kemudian dia menjadi kurus. Karena apa? Tubuh sedang memakan diri sendiri. Ini dia ketoasidosis. Kalau ketoasidosis itu terkendali nggak apa-apa. Kalau tidak terkendali ya nanti berbahaya gitu. Nah karena itu jangan diet keto. Lagi top kan diet keto. Itu diet membunuh itu. Jangan makan karbohidrat, dokap, makan daging dulu. Itu nanti berat badan jadi slim kayak orang diabetes begitu, nanti ginjal kena, liver kena. Komplikasi kronik diabetes. Ini komplikasi kronik. Pertama saraf kena, kebas dan seterusnya. Kemudian mata kena, penglihatan, selalu kupas mata. Kemudian otak mulai tulalit. Nah kemudian luka mulai sukar sembuh. Dan yang parah itu ginjal rusak. Ini sudah end stage dan jantung. Kadang-kadang kalau orang kapok udah ginjal dan jantungnya rusak, kadang-kadang sudah sangat terlambat. Itu diabetes. Oke. Saat ini diabetes diobati dengan suntikan insulin, dikombinasikan dengan pola makan, olahraga, penurunan berat badan. Namun pengendalian kematian akibat diabetes dan penurunan kualitas hidup itu masih kecil, khususnya di Indonesia. Jadi apa yang harus dibuat? Nah orang diabetes pertama dia harus kenal ABC diabetes. Pertama A itu adalah tes hemoglobin A1C-nya itu. Ya. Hemoglobin A1C ya. Cek tiap 3 bulan. Baru kemudian tekanan darah, hemoglobin A1C itu tapi kena spasi itu. Baru tekanan darah harus dipertahankan lebih kecil dari ini. Harus diperiksa. Baru kemudian kolesterol harus lebih kecil dari 100. Ini kalau dia bisa buat ini, itu menghindari dia berakhir dengan serangan jantung. Baru kemudian prinsip dasar terapi diabetes. Yang pertama ini penyuluhan. Ini pilar diabetes. Kedua pengaturan pola makan. Ketiga latihan jasmani, aktif bergerak bukan olahraga. Aktif bergerak itu artinya bergerak, ketimbang naik lift lebih baik naik tangga. Ketimbang lempar pakaian di mesin cuci lebih baik kucek sendiri. Ketimbang pakai mesin canggih untuk ngepel, sekarang kan ada robot pel kan. Lebih baik ngepel dengan alat pel tradisional supaya olahraga. Nah ini yang namanya aktif bergerak. Baru yang keempat pengobatan. Nah kalau pengobatan tidak mempan, Anda tinggal tunggu cangkok pankreas. Kalau ke Cina 4M, tapi kalau ke Eropa 7M. Atau ke Jepang kalau mau cangkok pankreas, mungkin sekarang udah 9M sih. Tapi belum tentu berhasil. Kalau tubuh tolak ya Anda mati 1 tahun berikutnya. Ya Anda mendedikasikan Anda punya 9M itu
buat dokter-dokter. Nah, 9M itu dapat berapa pack? Pabrik. Jadi begitu, harus cepat begitu loh. Nah, aturlah piring makan Anda kalau Anda diabetes. Ini non-starch vegetable atau leafy green vegetable. Setengah dari piring Anda itu harus sayuran berdaun hijau. Yang kalau namanya non-starch itu berarti jangan kasih masuk orang Inggris ini. Saya heran juga ya. Mereka bilang contoh ya, keladi mereka bilang sayur. Mereka bilang vegetable. Itu keladi karena itu non-starch itu contoh wortel itu ada tepung starch. Ya. Jadi bukan itu apa namanya labu gitu kan. Jadi ini setengah dari piring Anda. Jadi leafy green artinya berdaun hijau. Kemudian Anda punya karbohidrat harus seimbang dengan Anda punya protein. Ini baru diet yang benar, diverifikasi oleh seluruh pakar nutrisi di dunia. Tapi mau di diet nggak diverifikasi. Orang berhasil senang dia 3 bulan gula darah terkendali. Bulan keempat ginjalnya, kreatininnya naik. Bulan ke-8 stroke. Jadi keluar dari mulut ular masuk mulut buaya. Nah, yang betul pegadaian memecahkan masalah, tidak membuat masalah baru. Gitu kan? Betul kan? Jadi ibu mau memecahkan masalah diabetes. Yang nggak buat masalah baru malah bikin solusi berkelanjutan apa? Ya Anda kasih baru nih. Masalahnya selesai, masuk kulit. Gitu. Kalau pakai yang lain, oke, kita harus pakai tidak gitu obatnya. Tapi kalau Anda minum obat, Anda keluar dulu, tak dapat mobil. Ini himbauan Kemenkes ya, aksi cerdik, cek kesehatan secara berkala, enyah asap rokok kalau sudah diabetes, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Justru kalau orang udah diabetes lebih rentan stres dan kadang-kadang dia nggak sukar tidur, seperti lingkaran setan aja. Nah, diabetes untuk mencegah komplikasinya harus hindari hiperglikemia, hipertensi, dan hyperlipidemia. 3 ini kunci supaya nggak berakhir dengan serangan jantung dan gagal ginjal. Kalau kita diabetes, jadi ini kuncinya. Nah, kunci ini ya bisa diselesaikan oleh barley. Di mana barley menyelesaikan diabetes ya. Jadi Anda lihat, untuk mengendalikan diabetes sebenarnya kendalikan ya. Gula darahnya harus pertahankan normal, hyperglikemia. Tekanan darah harus diturunkan dan lemak darah harus diturunkan, maka komplikasi tidak ada. Anda boleh hidup dengan diabetes mencapai 100 tahun tanpa komplikasi. Itu kuncinya. Oke. Barley grass dan ekstraknya mengais radikal bebas oksigen yang merusak endokrin pankreas pada diabetes. Itu pertama. Baru kemudian saponarin dan saponarin dalam barley grass itu mengontrol glukosa darah postprandial. Jadi glukosa darah postprandial dikontrol. Ini harapan bagi yang toleransi. Glukosa terganggu TGT yang 30,sekian% dari populasi penduduk menurut Rikesdas tahun 2018 ada 30% dari populasi toleransi glukosa darah terganggu. Saponarin telah terbukti dapat mengendalikan itu. Ini kabar baik kan untuk solusi solusi bagi diabetesnya dan solusi bagi saku bolong. Orang yang udah diabetes kan dan sakunya kan bolong. Orang bilang mengenai popoji bocor. Popoji itu lebih berarti kekayaanmu, penghasilanmu gitu. Padahal kata dasarnya itu adalah saku. Saku kalau bocor kan kamu kerja itu saku bocor, seperti
memindahkan air dari laut ke ayakan. Gitu. Baru berikut, barley grass 1,2 gram per hari dalam waktu 2 bulan dapat secara signifikan menurunkan gula darah puasa. Hemoglobin terglikasi ini yang parah kan? Hemoglobin terglikasi ini A1C ini. Nah, baru kolesterol total dan kolesterol low density lipoprotein LDL. Tetapi secara signifikan dia naikkan HDL. Nah, oke. Sering kita ngecek selalu LDL. Saya sejak tahun 2004 saya habis disimpan ditaruh jangan cuma cek LDL, minta rasio LDL sama HDL. Walaupun LDL mu naik, tapi kalau HDL mu di atas 60, LDL 200, rasio serangan jantungnya rendah. Tapi problem terbesar di masyarakat kita adalah LDL naik, HDL-nya turun. Maka dia cuma naik sedikit, ini sudah di bawah 30, maka resiko serangan jantungnya meningkat. Harus cek serum FDA, itu jalan. Masalah kesehatannya jadi menjadi baru kemudian ditanggulangi gitu. Nah, barley grass sanggup membuat LDL turun, HDL itu naik. LDL turun. Saya nggak boleh ke depan di sini. Jadi itu problemnya. Ya. sudah Ya. Baru kemudian adenosin 5-fosfat activated protein kinase itu yang ada di barley ini, dia dapat mengatur glukosa sel yang menjadi target obat melawan diabetes dan obesitas. Jadi dia bukan hanya melawan diabetes, dia akan membuat orang diabetes yang gemuk tuh berat badan bisa menjadi normal kalau dia continue konsumsi pada dosis terapi ya. Dosis terapi tiap orang itu berbeda. Ada orang 3 saset sudah mencapai dosis terapi. Ada orang perlu 6 saset karena metabolisme tiap orang berbeda. Berat badan tiap orang berbeda, berapa banyak lemak jahat di tubuhnya kan berbeda gitu. Tidak sama. Maka itu berilah dosis perlahan-lahan kemudian ditingkatkan. Jangan kok aku udah minum 2 kok nggak ada pengaruh apa-apa, kamu bohongin ya. Cara jelaskan begitu, jangan mentang-mentang. Yang satu orang 2 saset badannya udah enak, Anda bawa itu 2 saset salah. Saya butuh berapa? Coba aja ya. Ada saya punya teman satu, dia 2 saset sudah enak. Tapi nggak boleh pakai itu ya, tiap orang badannya beda-beda. Bilang begitu. Jangan bilang cukup 2 saset aja. Nggak bisa. beda-beda. Ibu pintar, siapa yang ngomong tuh? Ibu yang ngomong pintar, ibu gitu. Amin Bapak. Ya, kan? Omset nggak bisa naik. Daya tangkapnya cepat loh, gitu. Responsnya cepat. Ibu biasa dagang. Matematikanya udah jalan. Dengar satu kata aja langsung omset. Sampai mimpi omset. Nah, oke. Ini hipolipidemik. Tadi kan salah satu kan harus mengatasi hyperglycemic, hyperlipidemia kan, artinya lemak darah yang tinggi. Nah, barley grass ini memodulasi metabolisme lipid, menahan peroksidasi. Nah, jadi lemak itu kalau tidak dioksidasi dia tidak menjadi berbahaya. Lemak teroksidasi contoh apa? Karena kita menggoreng, kita membakar, teroksidasi. Nah, itu yang bikin lipid peroksidasi, dan saya sudah jelaskan di teori antioksidannya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi bagi ibu lain yang atau bapak yang belum dengar. Nah, barley grass itu mampu, dan ini akan mencegah lesi aterosklerosis. Anda boleh diabetes terkendali tanpa komplikasi. Kan yang problem dengan diabetesnya kan komplikasi pada pembuluh darah gitu kan, orang diabetes gitu kan. Salah satu contoh kalau pria,
Sini sudah dewasa semua kan, ibu udah ngomong. Itu burungnya udah nggak bisa tuh keluar garasi. Gitu. Nah, itu orang diabetes, dan laki-laki kalau diabetes makin marahnya dia sama istrinya, apalagi kalau diabetes masih umur 40 dia udah diabetes. Waduh. Apalagi dia bos gede dan istri di rumah duduk manis bawa mobil ke mall, curiganya jadi besar sekali gitu, karena dia punya burung udah nggak bisa bertengger sama sekali. Ini problem besar diabetes. Nah sekarang kan ada harapan baru gitu. Kenapa saya cerita ini? Supaya bapak-bapak, Anda kalau ketemu teman diabetes langsung bilang begini, kamu kan minum obat diabetes, gula darahmu terkendali nggak? Tapi burungmu gimana? Langsung aja ke poinnya, langsung dia kaget. Nah itulah saya punya problem begini-begini. Coba kamu coba nih, kasih dulu dia, kalau teman baik korbanin lah 10 saset lah, iya kan? Korbanin 10 saset. Habis dia minum 3 baru 3 hari dia bilang, gua udah 3 tahun kok sekarang hidup lagi gitu. Tapi kan keok lagi kan, hanya 1 kali kemudian keok kan, langsung Anda tawarin, iya kan? Ultimate langsung, Anda kasih 10 gratis, dia beli ultimate. Benar, mau nggak? Setuju. Mudah-mudahan dari sini Anda bisa tangkap gitu, peluangnya. Baru kemudian 2-glycosyl isofenixin dari Barnigras lebih efektif daripada alpha tocopherol terhadap ester asam lemak pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, oke. Ini ester asam lemak ini kemungkinan asam lemak yang teroksidasi itu dia lebih baik dari tocopherol, ini adalah vitamin E. Baru kemudian Barnigras mengandung 4,7% lemak dan 5,2% polisakarid dan 3,1% protein, vitamin, mineral. Ini berguna menunjukkan penurunan signifikan pada lemak ya. Baru berikut, berhubungan dengan hipertensi, saponarin, flavonoid yang ada dia mengatur tekanan darah. Baru kemudian tepung barley juga mengandung mineral kalium dan kalsium. Ini kalium kan mengandung, contoh obat tekanan darah ada yang disebut water pills. Water pills itu kalium sebenarnya. Karena itu orang kalau minum obat itu dia kencing-kencing terus kan. Waktu dia kencing-kencing tekanan darahnya turun. Tapi kalau orang darah tinggi makan garam, air tertahan, dia nggak bisa kencing, tekanan darahnya naik. Itulah sebabnya kenapa dokter suruh kalau orang tekanan darah tinggi turunin garam dan makan pisang. Waktu makan pisang kan kaliumnya kan naik. Nah, gitu. Nah, rumput jelai ini membantu aliran darah dan pencernaan serta toksifikasi tubuh manusia secara umum yang terkait dengan superoxide dismutase. Ini SOD, glutonarin serta saponarin. Ini bekerja untuk turunkan tekanan darah. Oke. Baru yang berikut. Dia juga mengandung angiotensin converting enzim AC. Ini merupakan target terapi penting untuk pengaturan tekanan darah. Biasa obat tekanan darah ini menarget AC ini. Virus corona juga menarget AC ini. Karena itu orang kena virus corona bisa mati karena stroke walaupun dia sudah tes kan, virusnya kan nggak ada. Malah waktu heboh-heboh corona kan udah keluar di YouTube, Facebook, alhamdulillah udah nol virusnya katanya kan, pulang kan keluar setelah 2 minggu, 1 minggu di rumah stroke, mendadak meninggal. Bukan karena virus tapi namanya long COVID. Karena COVID itu ya itu. Sayang baru datang COVID sudah pergi. Ya. Kalau masih ada COVID dia akan naik. Baru kemudian isoerentin pada Barnigras dinyatakan sebagai penghambat AC yang luar biasa. Jadi harapan yang Anda bisa tawarkan pada penderita tekanan darah tinggi, apalagi diabetes komplikasi dengan darah tinggi, seperti Ibu Susi kemarin, dia kan ada darah tinggi, ada diabetes. Karena itu kan hal yang dianggap ajaib. Hanya satu aja, Barnigras.
tapi hasilnya terkendali diabetesnya, terkendali tekanan darahnya, seperti itu. Oke. Nah, sumber stres oksidatif pada diabetes. Nah, ini diabetes itu punya stres oksidatif. Kita sudah belajar tentang stres oksidatif waktu yang lalu dan antioksidan. Stres oksidatif pada diabetes karena ada proses non enzimatik, enzimatik, dan mitokondria. 3 hal ini. Ya, ini kita bedah ini kan. Ya, kalau nggak ngerti di foto aja, yang penting ingat-ingat aja. Sebab ini pelajaran S3 sih. Iya. Saya nggak tahan-tahan. Sebab apa? Saya tahu kelak nanti yang bergabung di sini banyak dokter. Wow. Dan mereka nggak bisa bantah ini. Kalau dia bantah, saya suruh kuliah lagi. Nih, sebab Pak, untuk mengatasi diabetes di tingkat molekuler harus mengerti ini non enzimatik. Jadi ada jalur stres oksidatif. Ini saya pakai. Ini ada 5 reference. Jalur non enzimatik, enzimatik, dan jalur mitokondria. Nah, mari kita lihat bagan. Ini non enzimatik. Ini mitokondria itu terjadi respiratory chain. Jadi ada pernapasan mitokondria untuk mengubah gula yang masuk ke tubuh pergi ke sel. Di sel itu ada mesin pembangkit listrik kecil. Ada banyak namanya mitokondria. Itu yang bertanggung jawab sel itu bisa hidup, punya energi. Sel mau jadi kanker kebal terhadap kemoterapi itu gara-gara mitokondria yang berubah. Anda mau jadi gemuk tuh mitokondria berubah. Anda makan-makan tetap kurus gak bisa gemuk, ini masalah pada mitokondria. Studi tentang mitokondria itu jurusan tersendiri gitu kan sekarang. Nah, jadi yang non enzimatik itu sumbernya ada pada mitokondria, pernapasan pada mitokondria untuk mengubah gula menjadi energi. Nah, waktu gula dirubah menjadi energi, baru ada proses glycation formation, AG itu produk. AG itu orang kalau hyperglycemic itu terbentuk itu AG itu. Kalau AG terbentuk di kepala itu, maka kepala jadi seperti keju. Kepala itu kalau pecah, meledak, ditabrak, itu seperti tawa. Tahu tawa? Itu makan apa itu dari kedelai itu pakai gula sama jahe itu. Kembang tahu, tawa kan namanya kan. Tawa. Itu kalau otak itu pecah, terhambur tuh seperti tawa itu. Nah, otak orang diabetes itu seperti keju, kuning keras. Nanti kemudian dia bolong-bolong ya jadi pikun, akhirnya Alzheimer. Kan itu orang diabetes stay terus dia. Banyak problem dalam hidupnya, dia masih hidup tapi kalau dia laki-laki ya tadi persoalan burung, kemudian persoalan kepala, gitu, persoalan semangat hidup nggak ada, gitu kan. Rasanya kan penuh kan di kepala kan. Kayak penuh darah. Terus sudah nggak bisa mikir, nggak bisa apa-apa gitu. Seperti itu. Nah, kalau orang banyak duit kan frustrasi. Kalau duitnya banyak dia frustrasi, gitu. So dia udah minum obat, sudah pengobatan dengan cara terbaik, persoalan itu nggak selesai. Sebab itu nggak bisa diselesaikan dengan obat. Ini persoalan radikal bebas. Nah, karena itu sekarang kan ada banyak bertempur di pasar radikal bebas. Ada ini glycation and formation ya. Jadi kalau gulanya tinggi ya jadi seperti itu. Baru kemudian ada sumber enzimatik pada endotelial gitu kan. Nah, ini proses-proses yang terjadi. Intinya begini. Jadi waktu proses normal di tubuh orang normal semua akan menghasilkan radikal oksigen. Ini titik O2 min. Ini radikal oksigen. Radikal oksigen ini sangat berbahaya, maka di dalam tubuh kita ada SOD yang dibuat di hati, MNSOD atau CUSOD di sitosol. Ini ada di mitokondria. Ini kita punya SOD. Memang tubuh ini bikin itu SOD. Ada di sitosol dan ada di mitokondria. Untuk mengatasi ini. Jadi begini, saya mau katakan begini, sederhananya begini. Waktu kita memetabolisasi makanan dan fungsi kehidupan, kita mesin yang boros yang membunuh dirinya sendiri. Tapi Tuhan sudah mengatur agar supaya seperti mobil kalau dibuat oleh pabrik ya, kan pasti dia keluarkan pencemaran kan. Nah, ini Tuhan mengatur gas dari knalpot masuk kembali itu dinetralkan. Itu di tubuh kita dengan adanya jasa SOD.
Nah, SOD ini tugasnya untuk apa? Mengubah menjadi H2O2. Ini juga sangat reaktif ini. Nah, kenapa? Karena O2 ini dengan bantuan SOD bertemu dengan radikal OH ini. Karena reaksi Fenton namanya. Terjadi radikal OH di dalam tubuh, ini hal yang normal ini. Semua ini bisa bersumber dari air, bisa bersumber dari lemak, ini bisa bersumber dari air, dari proses di dalam tubuh, dia jadi H2O2. Nah, H2O2 ini perlu bantuan GSH, glutathione reductase, ya, dan perlu katalase ini di dalam mitokondria. Dia perlu katalase untuk mengubah H2O2 menjadi air dan oksigen. Jadi Anda kencing dan Anda bernafas. Tuhan atur begitu reaksinya. Nah, di diabetes, orang diabetes ini punya problem dengan ini. Dia punya problem dengan ini. Karena itu kemana-mana diabetes itu. Rusak di mana-mana. Karena itu diabetes itu jadi ibu dari banyak penyakit degeneratif. Itu ibunya. Karena diabetes ini merusak ini. Itu persoalannya, karena kondisi hyperglikemia tadi ini nggak boleh terjadi. Ini akan merusak, ini akan diproduksi terlalu berlebih-lebihan. Sehingga apa yang ada di tubuh ini menjadi terlalu sedikit. Gampangnya begini. Kalau negara aman dan dunia ini aman, nggak perlu banyak tentara, nggak perlu banyak polisi, benar nggak? Polisi bikin apa banyak-banyak? Tapi kalau suatu negara itu menjadi tidak aman di dalam, polisi harus lebih banyak. Polisi 1.000, penjahatnya 10.000, ya nggak bisa dong ketangkap. Iya, terus menerus kejahatan itu ada terus. Nah, itu kira-kira sama dengan ini. Penjahatnya kan ini. Jadi saya waktu belajar molekul, kalau teman-teman yang lain-lain dari Asia atau orang-orang hitam, kita kan kelas kalau di Eropa kan agak yang bule-bule kan lihat begini kan, sebab mereka tinggi besar, kepalanya besar, volumenya besar, jadi mereka menganggap mereka lebih cerdas gitu kan, gitu kan. Nah, jadi saya kita berteman sendiri. Kadang-kadang mereka suka mengerti, saya bilang, saya kasih analogi-analogi begitu. Cari penjahatnya, cari polisinya, baru cari jaksanya, cari hakimnya. Terus kalau ada fenomena yang lain, ya polisi bisa jadi penjahat, jaksa bisa jadi penjahat, hakim bisa jadi penjahat. Nah, sampai seperti ini. Ini penjahat-penjahatnya O2NO. Jadi ini ya, contoh misalnya O2, radikal O2 dia ketemu dengan nitric oxide. Nitric oxide ini perlu untuk membuat pembuluh darah kita itu smooth. Dia membuka pembuluh darah, nitric oxide, supaya tidak terjadi vasokonstriksi. Nitric oxide perlu. Tapi kalau ada begitu banyak radikal oksigen dan lebih banyak nitric oxide, terbentuklah ini. Ini radikal perantara, ini peroksinitrit. Nah, peroksinitrit ini bertanggung jawab terhadap lesi aterosklerotik. Jadi semula ini adalah polisinya, ini penjahat. Polisi kong kaling kong dengan penjahat. Nah, ini namanya. Nah, itu kan polisi jahat jadinya. Maka polisi jadi pengedar narkoba. Nah, ini gampang kan dimengerti dong? Teori molekulnya yang kadang-kadang sulit dimengerti gitu. Jadi begitu, inilah yang terjadi dengan diabetes. Nah, di mana posisi Barley? Barley kan punya katalase, Barley punya SOD. Itu suruh nerangin sama apa tuh, air apa ajaib itu apa namanya? Redox. Nah, gimana mekanismenya kamu sampai redox bisa diabetes kalau dia tahu? Dia nggak bisa nerangin. Nah, itulah baru. Nah, ini kita nggak usah bahas. Nah, mari kita lihat di sini kan. Kita punya SOD, 2-O-glycosyl isofitixin dan protohemek. Kemudian flavonoid itu ada lutonarin dan saponarin. Ini telah terbukti dia mencegah kerusakan oksidatif dari berbagai kanker, radang, penyakit kardiovaskular termasuk diabetes tadi.
Ini gabungan dari semua ini. Karena itu, jadi kan case-nya ada begitu. Kalau peneliti begitu, dia minum sesuatu, kemudian sembuh. Itu kan diteliti molekular pathway-nya gimana. Nah ini saya menjelaskan molekular pathway-nya. Jadi fenomena yang terjadi Ibu Susi minum barley grasante sekian saset, dia tinggalkan obat, gula darahnya normal, tekanan darah tingginya normal. Kok bisa? Ini nggak molekular pathway-nya. Begitu. Ini kajian S3. Tapi saya sederhanakan dalam bahasa populer agar supaya tidak dianggap ece-ece. Gitu kan, nanti orang kan pertanyakan, apaan sih ini? Ini masa sih masuk akal? Nih, loh, nih. Bilang aja begitu. Nah sekarang beta glukan. Barley juga punya beta glukan. Nah, beta glukan itu apa? Telah diuji efektif menurunkan konsentrasi gula darah. Ini penelitinya dari tahun 2005. Kemudian efek beta glukan menurunkan glukosa darah mungkin dimediasi oleh penundaan pengosongan. Nah, ini tahun 95 udah dibahas. Baru perubahan ini mengurangi rasa lapar. Ini tahun 2003. Jadi ibu siapa tuh? Saya nggak hafal-hafal nama, nanti kan nggak enak. Bukan, mukanya ini saya kenal ibu nih. Nah, Ibu Happy. Nah, itu kan. Ibu Happy kan yang pertama ketemu di Semarang. Sama saya, Pak. Oh iya, sama ibu. Iya, saya ingat ibu punya anak yang. Oh, oke, ya. Saya kadang-kadang berpikir begitu. Kaitkan muka, nama, ini baru, oh iya baru. Nah ibu itu yang saya ingat itu bilang dia minum barley kemudian nggak lapar. Ibu kan yang bilang kan. Nah ini masalahnya penundaan pengosongan lambung. Problem pada orang diabetes kan mudah lapar, karena itu dia makan terus. Sampai kemudian gula darahnya naik, berat badannya naik. Sekarang waktu dia minum itu dia rasa kenyang, otomatis bukan kenyang bohong-bohongan kan. Jadi saya begitu. Jadi itulah sebabnya kenapa saya harus bahas molekular pathway. Didukung oleh penelitian dan saya sertakan semua agar supaya Anda nggak bilang begini. Ya Anda boleh bilang nama saya kan. Tapi saya juga akan katakan ini bukan hanya saya yang menelitinya. Ini peneliti-peneliti. Anda silakan bantah atau buat jurnal baru untuk membantah itu. Jadi saya berharap ibu-ibu setelah ini ya nggak usah lah Anda ragu-ragu. Tentu kita tidak menganggap ini obat dewa ya. Karena itu saya katakan ini adalah pendukung modalitas kedokteran reguler. Sebab kan dia disuruh minum obat seumur hidup. Tapi gula darah terkendali, tapi efek-efek lain seperti kepala terasa penuh, kemudian semangat hidup nggak ada, tulali terus, burung nggak bisa terbang, garasi nggak bisa terbuka, gitu loh, gatal-gatal, gitu kan. Seperti itu kan. Itu kan nggak bisa diselesaikan walaupun sudah minum obat. Padahal gulanya terkendali dengan obat. Nah dengan mengkonsumsi barley terhapus semuanya. itu bisa terkendali. Ini yang rasain. Iya. Ibu sudah merasakan. Iya, kata-kata. Ini suami. Iya. Nah, Gimana Pak? gimana Pak? Nanti suami bertanya ke bapak. Walahan Pak, pingsan. Saya tahu. Kabar aja. Enggak. Saya tahu ibu-ibu kalau kena diabetes, garasi nggak bisa terbuka gitu kan. Suami mau dekat-dekat, itu bisa ditendang. Betul, Pak. Malas kan dia udah malas tuh ngadep tembok terus, pegang guling terus. Iya. Suami yang tersinggung kalau dia masih perkasa kan. Ini apa-apa mau cari lain nggak enak. Gitu. Ini gimana? Nah, suami yang mesti belajar bagaimana supaya menjadi harmonis kembali gitu kan. Balik. Ibu pintar sekali. Saya ingat tuh di camp
dokter ya. Ibu ya, saya ingat gitu kan. Ibu juga kan yang kasih kesaksian kan. Nah, jadi beta-glukan yang larut menurunkan durasi transit usus, meningkatkan ekskresi tinja dan asam empedu. Ini penting. Nah, di sisi lain beta-glukan yang tidak larut, tidak dicerna lambung atau usus, memiliki kapasitas mengikat air, membentuk gel lengket sehingga pengosongan lambung itu tertunda. Mekanisme ini mengakibatkan penurunan glukosa darah serta sekresi insulin, gitu kan. Nah, ini grafik-grafiknya nih. Mari kita lihat ya. Ini dia pakai kontrol. Ini barley leaf powder. Jadi bubuk dari ini rumput barley ya. Nah, ini dia kasih ini soluble fraction, ini insoluble. Jadi ini yang larut air, beta glukannya ini tidak larut air. Ini grafiknya. Jadi ini 0, 30 menit, 60, 120. Ini dia punya absorpsi glukosa. Nah, seperti ini kemudian ya. Mari kita lihat, ini serat larutnya gram per kilogram ini. Fraksi larut 30%, tidak larut 14. Selulosanya dan sebagainya, ini yang ada di serat dari bubuk barley. Jadi total serat gram per kilogram ini bubuk barley leaf powder ini 446. Ini yang kaya serat tidak larut 728. Oke, mari kita lihat ini. Ini kontrol ini ini gula normal ya, benar ya. Ini time after ya, jadi setelah diberikan 30 menit, 60 menit. Nah, ini kita untuk mengukur postprandial kan. Postprandial diukur kan 2 jam. Ini sebelum 2 jam gula darahnya udah normal. Wow. Jadi sebelum 2 jam 120 menit. Ya. Ini udah diteliti gitu. Jadi Anda habis makan, kemudian cek toleransi glukosa darah terganggu, kan biasa 2 jam. Anda dikasih minum glukosa di klinik, cek waktu puasa, baru dikasih minum air gula, tunggu 2 jam, dipanggil lagi kan untuk diambil darah. Nah, pada saat itu kalau kemudian Anda bikin minggu ini, minggu depan Anda pergi lagi cek, puasa lagi, kemudian cek. Kemudian habis puasa dokter kasih gula kan, air gula untuk diminum. Pas dokter kasih air gula untuk diminum, Anda minum lagi 1 saset. Anda cek dokternya nanti bingung atau minum 2 saset. Karena gulanya udah ditambah. Oke. Ini mereka buat apa yang saya omong tadi, mereka buat. Ini placebo, mereka kasih placebo dan dikasih high glucose. Ya, dikasih glukosa tinggi. Ini dia. Ini sebagai kontrol ya. Baru kemudian ini barley leaf powder ini dengan high glukosa. Ini segitiga. Dia naik kemudian sebelum 2 jam dia sudah normal. Baru kemudian ini placebo dengan low glukosa, ini barley leaf powder dengan low glukosa. Jadi kalau minum bersama barley leaf powder dan cairan glukosa itu, dia naik hanya sampai di sini 30 menit. Kemudian dia udah turun, dia 60 menit dia sudah di bawah di 120. Dia udah normal. Hanya perlu di titik 120 menit dia sudah normal. Jadi tidak akan terdeteksi di lab. Dokter akan bingung, kok baru 1 minggu ya? Terjadi perubahan seperti itu. Oke. Nah, tingkat penyerapan glukosa yang lebih rendah disertai dengan viskositas isi usus yang tinggi menekan peningkatan kadar gula darah. Jadi begini, di waktu kita makan, jadi kalau orang diabetes minum barley dulu sebelum makan, minum dulu 30 menit kemudian makan. Jadi dia sudah membentuk gel di dalam lambung, dia tangkap itu gula yang dilepas, maka viskositas meningkat sehingga terjadi penundaan pengosongan lambung. Maka gula itu dilepas perlahan-lahan, tidak langsung diserap kemudian belum, dia naik kemudian anjlok lagi, karena itu orang diabetes. Habis makan bersemangat, 1 jam kemudian pas di 2 jam lapar lagi, ngemil lagi dia. Itu orang mau diabetes begitu ciri-cirinya. Jadi sebaiknya dia minum sebelum makan ya? Ya, 30 menit sebelum makan minum dulu barley-nya. Kalau untuk urusan-urusan yang lain habis makan apa? Tapi kalau orang diabetes sebaiknya sebelum makan. Di pagi hari sebelum makan, di siang hari sebelum makan, di malam hari sebelum makan.
Sebab kita mau ambil, jadi kita mau ambil langkah awal adalah beta glukannya. Kemudian sesudah itu yang akan berfungsi mengendalikan gula darah dan efek radikal bebasnya adalah saponarin, glutonarin, SOD, katalase dan lain sebagainya. Tapi yang di awal itu adalah beta glukan. Seperti itu. Oke, saya kira saya telah menerangkan semua molekular pathway. Jadi secara ilmiah bagaimana barley itu mengendalikan gula darah. Sehingga ini bukan katanya burung nuri warna merah. Setelah ke Papua burung nuri warna hijau, bingung ya. Kok di Sulawesi Utara saya burung nuri warna putih, tambah bingung lagi dia. Kok pinter juga bicara nih burung tapi nggak merah. Nah jadi ini bukan katanya, tapi ini riset ilmiah. Karena itu saya katakan, dari tanaman hijau yang tumbuh di permukaan bumi, yang paling banyak dijurnalkan adalah barley. Dan kalau Anda ikut camp, Anda lihat saya pakai jurnal kan sampai 100 lebih itu referensinya. Oke, terima kasih perhatian Bapak Ibu.